Belum. Ah, Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan final project kami yang berjudul stand makanan. Ya, dalam aplikasi ini kita memakai materi struct, searching, sorting, dan QA. Nah, langsung saja kita akan mendemokan aplikasi yang kita buat ini. Dan di sini ada pilihan: satu, pesan makanan dan minuman; dua, bayar pembelian; tiga, show antrian pembeli; empat, menu makanan; lima, show menu minuman; enam, cari menu makanan dan minuman; yang ketujuh, exit. Nah, yang pertama kita akan coba untuk pesan makan dan minuman. Di sini terdapat outputnya. Pesan antrian 1, daftar makanan ya. Di situ tertera 3 daftar makanan beserta harganya. Kita pilih sembarang. Nah, sini ada pilihan mau menambah menu atau tidak ya. Jika mau ya. Kembali lagi, kita akan menambah. Jika sudah, maka ketikkan N. Ada muncul ingin membeli minum. Ya. Nah, di sini juga ada tampilan sama seperti pada saat memesan makanan tadi. Pilih N. Nah, kita di sini untuk melihat berapa makanan yang kita pesan dan berapa nomor antrian kita dan berapa minuman yang kita pesan, kita bisa masuk di pilihan nomor 3. Nah, situ tertera antrian pelanggan nomor 1. Nah, daftar makanan yang kita pesan ada 2, daftar minuman yang kita pesan ada 1. Di sini belum tertera total dari seluruh pesanan yang kita inginkan ya. Untuk melihatnya, kita masuk di bayar pembelian. Nah, di sini ada bayar antrian nomor. Nah, di sini kita akan masukkan antrian kita sesuai nomor yang tadi karena kita nomor 1 ya, makanya. Nah, totalnya Rp34.000. Itu total dari seluruh makanan dan minuman yang kita pesan tadi. Selanjutnya kita masuk di show menu makanan. Nah, bisa kita lihat di situ yang pertama sosis, burger, roti bakar. Apakah mau di short? Iya. Yeah. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Nanti akan dibahas untuk codingnya nanti. Kita masuk lagi di menu minuman. Ya, sama pada saat show menu makanan tadi. Nah, itu dia. Kemudian kita masuk di nomor 6. Pencarian. Mending jangan roti bakar, pencarian menunya mending burger aja cukup. Nah, gitu. Burger ketemu di urutan nomor 1 aja. Ini kita sudah tekan N. Nah, 7 kita exit kan dari demo aplikasi ini. Nah, untuk selanjutnya pembahasan coding akan dilanjutkan oleh Rafli. Oke, langsung masuk bro ke coding bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam Muhammad Rafli Indrawan, NIM 19 11 2888 19 IF 5.
Di sini saya akan menjelaskan coding dari aplikasi Stand. Mari kita lihat. Coba dari mana, Dro? Present. Ini udah tak present loh padahal. Ya ininya apa? Codingannya. Punya aku agak-agak gangguan. Hilang lah. Ya nanti di-cut aja. Loh, oh ini notepad. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan dari Stand, aplikasi yang kita buat. Yang pertama ada dari baris 1 sampai 4 itu include library untuk membantu codingan seperti IOStream, Windows.h, Studio, dan Conio. Kemudian di baris kelima di sini ada define max 10, artinya kita mendefinisikan ulang bahwa untuk max itu diisi nilai 10. Jadi antriannya tidak akan lebih dari 10 orang. Kemudian kita menggunakan namespace std juga. Di baris ke-8 kita mendeklarasikan dua buah variabel, yaitu variabel integer head dan tail. Di baris ke-9 sampai baris ke-16 kita membuat struct dan array of struct. Di 9 ini di struct-nya terdapat 5 data, yaitu makanan max, yang mana makanan ini akan berisi 10 data array, minuman pun sama, max itu 10. Kemudian integer totalnya, kemudian counter makanan untuk menghitung ada berapa makanan di dalamnya, kemudian integer counter minuman untuk menghitung ada berapa minuman di dalamnya. Kemudian pelanggan max artinya kita membuat array of struct berisi 10 array of struct. Kemudian di baris ke-18 sampai ke baris 22 itu adalah database tapi dalam bentuk array. Terdapat 3 makanan, sosis bakar, burger, roti bakar. Selanjutnya, Bro. Kemudian di baris ke-23 itu ada jenis makanan 3. Dia tuh jadi untuk merepresentasikan ada berapa elemen di dalam array. Sebenarnya bisa digunakan fungsi size of, cuma kurang optimal ketika datanya sudah banyak. Kemudian di baris ke-24 itu ada harga makanan sama. Jadi ngeling yang bagian sosis bakar itu 10.000, burger 15.000, roti bakar 9.000. Harga makanan ini sesuai urutan dari yang menu makanan tadi, nama makanan tadi. Begitupun dengan minuman, sama persis, tidak ada bedanya dengan yang jenis makanan. Oke, turun ke bawah. Lagi turun. Nah, init bawah. Nah, jadi di fungsi init ini kita mendeklarasikan integer head 0 dengan tail 0. Jadi untuk QQ kita mulai semuanya dari 0. Inisiasi ke bawah. Kemudian nih untuk boolean ke atas ya. Agak ke atas sedikit. Kemudian untuk bool kosong artinya itu jika tail sama dengan 0 maka dia true. Jadi ketika ujung dari si QQ ini 0 dia akan mengembalikan nilai true. Jika tidak akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya penuh yaitu jika tail sama dengan max yang mana max itu berisi 10 maka dia akan true. Jika tidak maka dia akan return false. Jadi ketika tailnya udah penuh dia bakal true. Kemudian fungsi NQQ itu saya menggunakan dua percabangan dalamnya. Yang pertama, jika tidak penuh, maka jika tidak penuh berarti kosong ya, ada slot gitu. Maka dia bisa masuk ke dalam. Lihat. Di bagian for ini, jadi for integer i sama 0, i kurang dari jenis makanan yang berisi 3, stop drop. Kemudian kita di out i plus 1 jadi i dari 0, jadi 0 ditambahkan dengan 1 berisi nama makanan i. Nama makanan i tadi yang berdasarkan dari database tadi, harga makanan i yang berasal dari database tadi yang di atas tadi, yang udah saya definisikan di bagian atas. Kemudian integer counter makanan sama pelanggan tail, jadi di pelanggan paling ujung counter makanan akan terisi. Ada berapa makanan yang telah ditambahkan tadi. Pilih makanan di sini. Jadi jika pilih makanan kurang dari 1 ya berarti 0, kemudian lebih dari 3 yang berarti 4, maka dia akan error. Kemudian dia akan sleep dan akan maju pilih makanan lagi. Sebelumnya untuk area pilih makanan lagi sudah saya definisiin di atas, jadi go to-nya di atas tadi. Pelanggan.tail.makanan
counter makanan sama dengan pilih makanan kurangi 1. Jadi si user ketika dia pilih makanan kan dia ngisi 2 dikurangi 1 untuk menyesuaikan dari array. Karena array hitungannya dari 0 sedangkan manusia hitungannya dari 1. Ini untuk penyesuaian aja. Begitupun dengan total dan counter makanan. Kemudian di sini ada tambah menu. Jika pilihan Y dan atau pilihannya Y, maka dan pelanggan tail counter makanan kurang dari berapa itu? Kurang dari max. Nah, dia bakal maju ke pilih makanan lagi jadi ke atas jika masih cocok. Tapi jika penuh, jika kelebihan dari batas, dia akan langsung turun ke bawah ke bagian ingin membeli minum, tidak bisa menambah makanan lagi. Ya, ingin membeli minum sama persis sama kayak yang tadi untuk pesan makanan. Tidak ada bedanya, logikanya sama. Cuma di sini mungkin saya memberi 2 percabangan, yaitu jika dia ingin membeli minum, dia akan maju ke fungsi pilih minum go to pilih minuman lagi. Jika tidak, maka tail-nya akan bertambah dan dia tidak akan menambah minuman. Langsung memanggil fungsi main menu. Dua lagi, draw. Ini sama yang pesan minuman tadi, sama kayak yang pesan makanan. Turun lagi, draw. Turun. Nah, ini jika yang tadi ke atas, draw. Nah, ini jika tadi yang if-nya itu udah penuh, jadi if kan tadi akan if jika tidak penuh, yang bawah ini maka if penuh. Jika penuh berarti dia akan mengeluarkan kalimat antrian sudah penuh dan langsung memanggil fungsi main menu. Turun ke bawah. Kemudian void DQQ itu menghapus sebuah antrian. Jika tidak kosong itu berarti kan ada isinya ya. Tidak kosong, maka dia akan mengurangi indeks. Cin masukin indeks dikurangi. Misalkan bar antrian nomor 1 dikurang-kurangnya maka 0. Jadi yang bakal dihapus nanti adalah struct array of struct ke 0 gitu. Jika indeks lebih besar daripada tail, jika indeks tadi saya misalkan nulis 3 lebih besar daripada tail yang mana tail cuma berisi 2 misalkan, maka dia akan keluar tulisan antrian cuma sampai tail yang misalkan antrian cuma sampai 2. Terus dia bakal kembali ke salah hapus yang salah hapus sudah saya definisin di atas. Begitupun dengan total, jadi kita meng-cout-kan pelanggan indeks yang mana tadi itu udah misalkan tadi yang 0 tadi, pelanggan 0 total. Kemudian untuk yang for ini, jadi for integer i sama dengan indeks i kurang dari tail, i itu tadi 0, i kurang dari tail, misalkan contohnya 2, i plus plus, maka pelanggan i sama dengan pelanggan i plus 1. Ini untuk nge-replace, jadi yang sebelumnya pelanggan ke 0 dia bakal kehapus, kemudian pelanggan 1 bakal jadi ke 0 dan seterusnya gitu. Oke, draw. Baca lagi. Untuk yang void tampil, dia untuk menampilkan data-data antrian, yang show antrian. Jika tidak kosong, yang berarti berisi, dia akan meng-for-kan atau meng-output-kan tiap data-data yang ada di array of struct. Nah, jadi kan semisal indeks makanan yang sudah dipesan tadi di bagian pelanggan i itu yang sedang di looping, dia akan ke output di sini. Ayo Doro, lanjut Doro. Kemudian untuk yang void sorting saya menggunakan selection ascending. Jadi di sini ada string r yang merupakan array, kemudian integer bound untuk menghitung ada jumlah elemen yang ada dalam array gitu. String temp itu untuk variabel temporer, kemudian means itu yang paling bawah. Jadi kita looping terus-terusan ketika ada yang lebih kecil di baris 268, jika array minus lebih besar daripada array j, misalkan array minus itu adalah 3, array j sama dengan 2, maka minus sama dengan j, maka dia akan ditukar posisinya dengan yang sebelahnya. Jika array 0 misalkan kurang tidak sama dengan array minus, maka dia bakal ditukar sama kayak yang tadi. Jadi yang sebelumnya itu dicari nilai terkecil dulu, baru nanti dia tukar-tukar gitu. Terus yang ini 279 nampilin, itu jadi untuk nampilin yang sudah disorting tadi. Yang sudah disorting, misalkan 2 titik burger bagian pertama gitu. Nah, udah. Terus yang void show makanan, show makanan itu jadi dia akan nge-show makanan, dia nampilin data-data makanan tadi yang berasal dari array di atas. Dah. Begitupun dengan show minuman sama persis. Draw. Bang lagi.
Selanjutnya fungsi cari menu yang akan dijelaskan oleh Muhammad Indro Tunggali. Ayo Dro, jelasin Dro. Cari menu. Ya, di sini ada fungsi yang kita pakai ya, searching ya. Searching. Nah, di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari jenis makanan. Nah, jika jenis makanan tadi kan didefinisikan hanya ada 3. Nah, jika nama makanannya itu misalkan nambah 1, dia akan keluar outputnya, namun nomor urut dari jenis makanan tersebut dia tidak akan ada, karena di jenis makanan itu hanya ada 3 yang didefinisikan. Jadi itu. Nah, selain dari 3 itu, maka harga dan nomor urutannya tidak akan muncul. Jika dia ketemu, maka kondisinya akan menjadi true. Sama juga dengan jenis minuman seperti itu. Nah, di sini jika kita tidak menemukan apa yang dicari, maka akan keluar output item yang Anda cari tidak ditemukan. Nah, setelah itu muncullah pilihan akan di looping, apakah Anda ingin mencari lagi. Jika ya, maka ketikkan Y. Dro, yang main menu Dro, jelasin sekalian. Di sini main menu di sini adalah tampilan awal tadi yang seperti didemokan pada awal demo aplikasi awal tadi ya. Di sini jika kita pilih 1, maka dia akan masuk ke pesan makanan dan minuman. Jika pilih nomor 2, dia akan masuk di bayar pembelian. Jika pilih nomor 3, akan masuk di show antrian pembeli. Jika pilih nomor 4, maka akan masuk di show menu makanan. Jika pilih nomor 5, masuk di show minuman. Nah, begitu juga dengan nomor 6 dan 7. Mungkin itu saja dari saya, dari kami kelompok 8. Jika ada kekurangan dan salahnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.